warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga keuangan wakaf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Nadiana Dinazari Cinsya dengan NIM G74218128. Selanjutnya Riza Komariah Yansari dengan NIM G74218127. Selanjutnya Sabella Putriani dengan NIM G74218131. Langsung masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sabella Putriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabella Putriani. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pengelolaan wakaf. Dalam pengertian, hukum Islam wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya ada definisi wakaf menurut para ahli fikih. Menurut para ahli fikih Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif diserahkan kepada nazir yang diperbolehkan oleh syariah. Materi selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fi sabilillah. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Dan yang kedua, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Dan yang keempat, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan yang telah ditentukan. Terus yang kelima, yang terakhir, jumlah harta wakaf harus tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan dari wakif tersebut. Nama saya Riza Komariah Yansari, NIM G74218127. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, al-wakif yang artinya orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua, al-mauquf yang artinya benda yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga ada al-mauquf al-ayyi yang artinya orang yang menerima manfaat wakaf. Kemudian yang keempat ada sigho yang artinya lafaz atau ikrar wakaf. Kemudian yang selanjutnya ada syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat orang yang berwakaf ada 4. Yang pertama, balik. Kemudian yang kedua, orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu bertindak secara hukum. Kemudian yang keempat, orang yang berwakaf memiliki secara penuh harta itu. Selanjutnya, syarat-syarat harta yang diwakafkan, yaitu harta yang diwakafkan dimiliki oleh orang yang berwakaf. Kemudian, barang yang diwakafkan adalah barang yang berharga. Yang ketiga adalah harta yang diwakafkan dapat diketahui kadarnya. Kemudian yang terakhir, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat pada harta yang lain. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf ada 2 macam, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Yang dimaksudkan tertentu ialah orang yang menerima wakaf itu apakah seorang atau 2 orang, ataupun satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Kemudian yang dimaksudkan tidak tertentu ialah bahwa yang akan menerima wakaf dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian syarat-syarat sigho. Berkaitan dengan isi ucapan atau sighoh diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, ucapan pasti mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan dapat direalisasikan tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.
Bentuk-bentuk wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khusus. Yang dimaksudkan dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Kemudian, wakaf ahli mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu kebaikan sebagai amal ibadah wakaf dan kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas kepada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Nah, yang dimaksud dengan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang turut berdiri di atas tanah, kemudian tanah dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk wakaf benda tidak bergerak yaitu sertifikasi tanah wakaf. Kemudian yang kedua ada real slip tanah wakaf, kemudian ada sengketa wakaf. Selanjutnya, wakaf benda bergerak. Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang. Wakaf yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf adalah berupa uang yang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Kemudian ada logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Kemudian ada surat berharga, dan ada juga hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki mencakup hak paten, hak cipta, dan merek dan desain produk industri. Kemudian ada hak sewa, yaitu seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan perbankan Islam dalam pengembangan wakaf. Pada umumnya, perbankan syariah ini sangat membantu dalam pengembangan wakaf, terutama wakaf tunai. Perbankan syariah ini sangat sejalan dengan aturan yang ada dalam pengelolaan wakaf, yaitu mempertahankan keutuhan harta wakaf. Dan di sini perbankan syariah itu sebagai nadir. Memang tidaklah mudah untuk memposisikan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan, lembaga pengelola wakaf. Tetapi ada beberapa keunggulan dari perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan guna untuk mendorong pengembangan wakaf. Ada beberapa keunggulannya yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasional wakaf. Yang pertama yaitu ada jaringan kantor. Relatif luasnya kantor perbankan syariah dibandingkan lembaga keuangan syariah itu merupakan suatu keunggulan tersendiri, di mana hal ini dapat membantu mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf, di mana seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa perbankan. Yang kedua ada kemampuan sebagai fund manager. Di sini perbankan syariah berperan sebagai lembaga yang mengelolanya, di mana semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama kepada wakif. Yang ketiga ada pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi. Lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi, serta peta distribusi kemana dana-dana tersebut disalurkan. Nah, jaringan informasi serta peta distribusi ini dapat memungkinkan terbentuknya suatu database mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai oleh dana wakaf. Yang keempat ada citra positif. Adanya pengawasan dari Bank Indonesia akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari pengelola wakaf, karena pemunculan citra positif itu dipandang penting untuk menyukseskan maupun mengoptimalkan keberadaan wakaf, serta sebagai upaya menghindari citra yang negatif atau kurang baik dari pengelolaan dan dana sosial umat terdahulu. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang Badan Wakaf Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebenarnya ajaran wakaf ini sudah lama diterima oleh hukum adat. Tetapi, hanya saja pengelolaannya masih kurang efektif dan kurang produktif. Dan wakaf sendiri, itu hanya dipahami oleh mayoritas Islam sebagai amalan ibadah,
tidak memiliki dimensi ekonomi maupun dimensi sosial. Perwakafan Indonesia mulai menggeliat pada tahun 2000-an. Maka itu lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf guna agar perwakafan di Indonesia dapat diberdayakan secara lebih produktif dan profesional, juga dapat membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Badan Wakaf Indonesia pun lahir sebagai suatu jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih profesional dan produktif, sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan memiliki peran kunci, tidak hanya sebagai nadir saja, tetapi Badan Wakaf Indonesia juga bisa sebagai pembina nadir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Menurut pasal 49 ayat 1, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberhentikan dan mengganti nadir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Dari segi pembinaan, Badan Wakaf Indonesia harus melaksanakan pembinaan minimal 1 tahun sekali, karena tujuan pembinaan ini untuk meningkatkan profesionalitas nadir dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga wakaf itu benar-benar dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umat. Dari segi pengawasan, Badan Wakaf Indonesia memiliki wewenang memberhentikan maupun mengganti nadir yang tidak mampu menjalankan tugasnya karena sebab-sebab tertentu. Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia memiliki visi terbentuknya lembaga independen yang dipercaya masyarakat dan mempunyai kemampuan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi Badan Wakaf Indonesia itu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dalam pemberdayaan masyarakat. Dan untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Badan Wakaf Indonesia menggunakan strategi yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nadir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kedelapan, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.